Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari dari kelas 1D. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang digampu oleh Bapak Herman Gusdanto. Baiklah, saya di sini akan mereview teks ulasan estetik jurnal bahasa Indonesia IAIN Curup yang berjudul Dekulturasi Budaya Yunani dalam Anthropodipus Adaptasi Oedipus Dicolonius oleh Iswadi Pratama. Baiklah, di sini pendahuluan. Proses adaptasi sebuah karya dilakukan untuk memberikan dimensi baru bagi karya tersebut maupun untuk dunia seni. Adaptasi dalam sebuah karya seni bisa disejajarkan prosesnya dengan adaptasi dalam proses penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam prosedur penerjemahan, menurut Molina dan Albir, adaptasi merupakan salah satu teknik penerjemahan yang diartikan sebagai penggantian unsur budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Molina dan Albir 2001. Dalam proses adaptasi tersebut terdapat 3 hal, yakni neumorf, transposisi adalah sebuah proses penggeseran atau perubahan bentuk untuk menghasilkan kesepadanan makna dalam terjemahan. Karya adaptasi. Transposisi dilanjutkan dengan perubahan gramatikal. Proses transposisi, maka kreator akan memulai memasukkan kreativitas dalam karya. Hal ini akan disesuaikan dengan kebutuhan artistik hingga kebutuhan publik atau pemerintah. Bila di sini, tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka, pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan macam komprehensif terhadap referensi yang berkaitan dengan proses penerjemahan, adaptasi karya, serta dengan menyaksikan pertunjukan yang dikaji di Taman Budaya Pendekatan Metode Kritik Seni Feldman, yaitu pada 1967, yakni menggunakan 4 tahapan kritik seni, mulai dari deskripsi, analisis, interpretasi, dan penilaian. Sedangkan proses menganalisis data menggunakan teori Maleong dengan memulai proses dari analisis data yang didapat dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian direduksi, diinterpretasi, serta sistematik untuk menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Karya yang dipilih Iswadi Pratama adalah Oedipus Dicolonius Caraxopheles yang ditulis ketika tahun 450 sebelum Masehi. Hasil wawancara dengan Iswadi Pratama di bulan Agustus 2017 dipertunjukkan tersebut melalui proses latihan hingga 8 bulan sebelum dipentaskan pertama di Gedung Teater Tertutup GTT Taman Budaya Lampung. Dari proses tersebut, 1 bulan pertama dihabiskan Iswadi dengan melakukan penerjemahan dan adaptasi dari naskah aslinya. Langkah berikutnya setelah melewati proses casting adalah rehearsal dalam proses mendesain unsur artistik pertunjukan seperti kostum, tata panggung, hubungan setiap antar bagian di karya seni dipertimbangkan juga diterapkan dalam karya-karya teater dari era Yunani kuno. Dalam kondisi ini, perhitungan Iswadi Pertama untuk menjahit setiap spektakel pertunjukan diperhitungkan dengan baik. Di dalamnya menjadi pondasi dan perspektif Eropa berikutnya. 1. Visual dan artistik. Judul Oedipus Dicolonius yang diubah menjadi Anthropodipus didasarkan Iswadi dari proses adaptasi karya ini.
Iswadi melakukan pendekatan antropologi dengan mempelajari dan mengeksplor untuk membentukkan sejumlah aspek artistik baik audio, visual maupun kinetik. Mulai dari budaya Jepang, India, Persia, sejumlah tempat karya Anthropodipus. Hasilnya adalah sebuah sinkritis yang memunculkan bentuk baru sebuah kultur di alam di semesta Anthropodipus. Meski demikian, keputusan artistik tersebut menjadikan sebuah dekulturasi, yakni budaya asal berdasarkan hierarki program dengan sengaja dihilangkan untuk dimasukkan budaya baru sehingga hasil sintetis sebelumnya. Di sini bisa kita lihat beberapa karya layar kain beraneka bahan dan warna. Bisa dilihat gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Ini merupakan karya visual Anthropodipus menjadi lebih hidup dan mengikat pemeriksanya. Yang kedua, penokohan dan karakterisasi. Hadirnya tokoh peri menjadikan Oedipus akan berbicara ke tiga arah, yaitu ke diri sendiri, simbolik, ke lawan bicara yaitu real, dan ke para peri, imager. Pada tokoh Greon yang diperankan oleh Gandhi Maulana digambarkan Iswadi sebagai tokoh antagonis. Untuk mendukung, Creon digambarkan dengan rambut berwarna oranye, berdasarkan dengan angkuh serta suara yang serak. Sedangkan tokoh Theseus diperankan oleh Desi Susanti memberi kesan misoginis. Iswandi menekankan Desi untuk menerjang ego sebagai benteng personalnya sehingga ia bisa mendalami peran misoginis dan memiliki identitas gender non-biner. Hasilnya, peran Theseus mampu menghadirkan gambaran lain yang tetap kuat dan maskulin di satu sisi, namun lemah lembut dan feminin di sisi lainnya, sehingga diungkapkan Sigmund Freud, walaupun mekanisme pertahanan ego sebagai benteng personal sangat kuat untuk menahankan bahwa merintangi sebuah proses kreatif, mekanisme lain yakni sublimasi dan menjadikan kreativitas menjadi jauh lebih kuat. Yang ketiga, koreografi. Kreativitas dan inovasi Iswandi Pratama juga dilihat dari penggambaran adegan peperangan antara dua bangsa, Thebes dan Athena. Pertempuran yang dilakukan menggunakan senjata tokat kayu, kemudian menggunakan alat silat sebagai dasar pembentukan koreografi pertempuran. Adegan pertempuran yang dibangun dengan pondasi silat ini juga melibatkan pesilat terbaik baik Lampung, baik sebagai koreografer maupun sebagai pemain. Hasilnya, adegan yang dihadirkan hidup dan memukau. Bisa kita lihat di gambar 5, yaitu adegan pertarungan dalam Anthropodipus antara komandan pasukan Athena diperankan oleh Ali Mansurya melawan Raja Thebes Cereon yang diperankan oleh Gandhi Maulana. Jadi dapat kita simpulkan, pertunjukan Anthropos digelarkan di Lampung selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari tersebut, pertunjukan ini berhasil mendapat ribuan penonton. Ulasan pertunjukan seperti yang ditemukan di sebuah media, blog milik kritikus, penikmat teater, hingga pengulas pertunjukan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini diasumsikan terjadi berkat kejelian, keberanian berinovasi, dan kreativitas Iswadi Pratama yang didukung oleh kemampuannya para aktor di Teater Satu Lampung. Secara umum, Iswadi Pratama menghadirkan spirit budaya lokal dalam balutan dramatik modern, juga mengacu pada dramaturgi dramatik barat. Hal ini yang dilakukan dalam fase dramaturgi teater Indonesia kontemporer. Menyaksikan teater klasik berdurasi panjang kurang lebih 3 jam sebelumnya terkesan sangat membosankan pada awalnya. Namun Iswadi memberikan kesan yang lebih berbeda sehingga dalam waktu 3 jam tersebut tidak ada penonton yang beranjak dari tempat duduknya. Bahkan ada yang membeli lagi tiket keesokan harinya untuk menonton sekali lagi. Mungkin cukup sekian ulasan yang dapat saya jelaskan untuk mereview dengan judul
dekulturasi budaya Yunani dalam Anthropodipus, adaptasi Oedipus, dikolonius oleh Iswadi Pratama. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.